وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما
ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا ما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadabbur surat At-Tur. Sama seperti surat At-Dzariyat dan umumnya surat-surat di juz ke-27 yang diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berada di Mekah, ya, sebelum hijrah ke Madinah. Mundur ke kajian Sirah Nabawiyah yang pernah kita pelajari sama-sama, bahwa di masa dakwah Mekah, kondisi Nabi dan para sahabatnya tertindas, tertekan, terintimidasi, dibully, dihina, diejek, semua yang negatif itu diterima oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan Allah bahwa lingkungan yang negatif juga bisa berdampak tidak baik kepada orang-orang yang beriman, tidak baik untuk kesehatan mental orang yang beriman, tidak baik untuk kelanjutan dakwah, bahkan dalam menjaga sikap supaya dakwah ini tampil sebagaimana seorang dai, seorang ustadz, apalagi seorang nabi dengan respon umatnya yang dahsyat, akan membuat sikap wasatnya itu bergeser jadi ekstrim. Ada orang baik, tapi dijahatin terus-terusan. Kira-kira ada kemungkinan nggak orangnya berubah jadi galak? Betul? Diejek, dihina, dibully, ditekan, dan tiba-tiba berubah jadi galak, mungkin Islam akan tampil tidak seperti yang Allah inginkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga menjaga keseimbangan mental, menjaga kesehatan mental, kalau istilah sekarang, menjaga supaya Islam tetap ditampilkan oleh Rasul sebagaimana yang Allah inginkan, perlu kesehatan mentalnya, perlu. Dan memang ini punten, kadang orang-orang yang paham sampai ke titik ini, musuh Islam yang paham sampai ke titik ini, akan menskenariokan supaya betul bahwa umat Islam itu orang-orang yang mengerikan, menyeramkan, tapi disetting oleh mereka dengan cara membuat umat Islam itu bully, dihina, ditekan, umat Islam marah, tuh kan tingali. Dan itu yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Itu sebabnya saat Nabi Musa
pergi ke Fir'aun. Kenapa Allah mengingatkan kepada Nabi Musa supaya tampillah sebagai sosok yang faqula lahu qawlan layyina. Berbicaralah kepada Musa, berbicaralah wahai Musa kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Ini perintah Allah kepada Nabi Musa saat pergi kepada Fir'aun yang sudah melampaui batas. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita di posisi seperti Musa, mau bicara kepada Fir'aun, cocoknya gaya komunikasi yang juga kumaha. Membunuh semua bayi Bani Israel. Ya, baru lahir laki-laki buncit di depan mata orang tuanya, direbut dari bangkuan ibunya, dan tidak ada kompensasi sama sekali. Bahkan keluarganya juga dipaksa untuk bekerja, kerja doli, kerja romusya, dan seterusnya. Perempuannya dilecehkan, wastahyu nisa'akum. Kemudian makanan juga dipersulit, dibatasi, ditindas, tidak bebas bergerak. Banyak yang terbunuh, secara mental tertekan. Sekarang kita misalnya di posisi sebagai Nabi Musa, diminta untuk berbicara perwakilan dari Bani Israel kepada Fir'aun. Komunikasinya akan seperti apa? Rasulullah diperintahkan berbicara kepada Abu Jahal. Ini cerita di Mekah, ya, cerita di Mekah. Kira-kira gaya komunikasi Rasul ke Abu Jahal yang menghina dan seterusnya. Apa? Lamun di kamera teh tuh kan tingali, pantesan Firaun gak suka. Ternyata begini gayanya Musa. Faqula lahu qawlan layyina. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, Firaun melampaui batas. Firaun sudah banyak membunuh, tapi jangan sampai Firaun men-capture-mu, memerintahkan kameramennya, memviralkan, mempublikasikan, menyorot. Engkau itu bicaranya kasar, nyingsinan, menakutkan, dan itu akan digunakan oleh Firaun untuk membenarkan perbuatannya. Itulah kenapa Bani Israel saya habiskan semuanya. Perwakilannya saja seperti Musa. Perwakilannya seperti Musa. Sehingga kata Allah, faqula lahu qawlan layyina. Ini bukan hanya sekedar masalah etika dan seterusnya, tapi ini juga strategi dalam dakwah supaya tidak dimanipulasi, karena Firaun ini the great manipulator, manipulator terdahsyat luar biasa. Banyak orang tertipu sampai orang percaya bahwa Firaun itu Tuhan. Kalau membuat citra dirinya Tuhan saja orang percaya, apalagi sekedar membuat tulisan Musa itu sosok yang pantas untuk dibinasakan, sama sebenarnya ada perwakilan lagi si gakieu. Kata Allah, faqula lahu qawlan layyina. Jadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah, saat berdakwah, jangan sampai itu sebabnya kenapa selama Rasulullah tinggal di Mekah tidak ada cerita tentang perang sama sekali. Satu pun tidak ada cerita perang selama di Mekah. Semua perang, Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, dan seterusnya, itu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Di Mekah nggak ada perang. Kalau di Mekah ada perang, mungkin ceritanya bisa dibuat Muhammad membuat kerusuhan di dalam negeri. Bisa begitu. Muhammad membuat stabilitas negara ini jadi terganggu, dan seterusnya begitu. Tapi kalau sudah beda wilayah, beda entitas, beda jaga, sudah jauh, kemudian masih diganggu, wajar kalau sekarang kita melawan. Ini kondisi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah. Dan di antara cara Allah Subhanahu Wa Taala menenangkan, menstabilkan, membuat supaya emosi itu tidak terpengaruh oleh kondisi, ya,
Karena kalau hati sudah terpengaruh oleh kondisi, bersikap akan berubah. Tadinya baik, ditekan, diejek, dihina, dipukul, diintimidasi, dikriminalisasi, berubah misalnya jadi rada keras, sehingga akhirnya pesan itu tidak tersampaikan. Pesan dari langit itu nyampe ke manusia yang jadi beda. Al-Quran turun ke Nabi Muhammad SAW, tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas mental beliau, menjaga kesehatan mental beliau. Salah satunya surat yang turun adalah surat At-Tur. Hingga kalau kita lihat ending dari surat At-Tur, ujung dari surat At-Tur, terangkat tungtung nahula ya namanya. Ujung dari surat At-Tur adalah ajakan kepada Rasulullah SAW, ya, wasbir, dan tetaplah bersabar. Ujungnya, dan tetaplah bersabar menghadapi resiko dan tantangan dakwah saat ini, saat engkau berada di Mekah ya Rasulullah. Wasbir li hukmi rabbika, dalam menunggu ketetapan Tuhanmu. Li hukmi rabbika, kenapa Abu Jahal yang tidak beriman ke Allah malah lebih berkuasa daripada Rasul? Kenapa Abu Lahab yang memusuhi dan Rasulnya malah lebih punya power daripada nabinya? Wasbir li hukmi rabbika, ini ketetapan Allah dan bersabarlah. Fa innaka bi'ina, kami tidak meninggalkan engkau, kami tidak mengabaikan engkau, kami mengawasi engkau. Engkau ada dalam penglihatan kami wahai Rasul, engkau ada dalam pengawasan kami, engkau tetap terpantau. Anak kecil kalau lagi main jauh dari ibunya, dia nengok ke belakang. Ibunya masih ngeliat, ya sok main-main, silahkan main. Tapi kalau pas nengok, mama, pas ngeliat, mama di sini, oh iya main lagi. Fa innaka bi'ayunina, engkau ada dalam pengawasan kami, engkau ada dalam penglihatan kami, kami tidak meninggalkan. Yang memerintahkan menyampaikan pesannya juga ikut melihat, ikut memantau, ikut melihat bagaimana reaksi orang-orang musyrik Quraisy. Allah melihat, Allah tahu. Fa innaka bi'ayunina wasabbih, dan bertasbihlah, sucikan Allah, bersihkan pikiran kau tentang Allah Subhanahu wa taala. Tasbih itu artinya membersihkan Allah dari semua keburukan pikiran dan perasaan kita. Tasbih itu contohnya apa? Contoh tasbih, kalau tasbih lisan, subhanallah, 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 itu tasbih di lisan. Kalau tasbih dalam pikiran dan perbuatan, contoh tasbih atau amal praktek tasbih itu adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk tasbih. Wasabbih, dan sucikanlah Allah. Allah kan sudah maha suci, betul, Allah maha suci. Tapi di pikiran kita, di perasaan kita, mungkin ada buruk sangka ke Allah, itulah yang harus disucikan, itulah yang harus dibersihkan. Kenapa perintahnya bertasbih? Jangan sampai engkau punya pikiran kepada Allah, saya ini utusan Allah, saya ini berada di jalan Allah, tapi kok Allah tidak mempermudah jalan saya? Tapi kok Allah membiarkan orang-orang musyrik menyakiti saya? Harusnya kan Allah, berarti Allah, dan seterusnya. Wasabbih, dan sucikan Allah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Kalau wasabbih itu takhliyah. Kalau bihamdi rabbik itu tahliyah. Takhliyah itu mengosongkan dari semua keburukan. Kalau tahliyah mengisi dengan kebaikan dan kebaikan. Mustahil Allah menyanyi hambanya, pasti Allah sedang menyiapkan sesuatu yang baik untuk saya. Wasabbih, membersihkan, mensucikan, bihamdi rabbika, mengisi pikiran dengan yang positif tentang Allah Subhanahu wa taala. Tahliyah, tahliyah. Kalau kita mau nanam di satu ladang, di satu kebun,
Bersihin dulu. Semua hamaknya, semua gambutnya di naon teh. Mun sawah mah di hacking, dibajak. Dibajak dulu tanahnya, dibersihkan dari semua rumput dan seterusnya. Kalau mau bikin rumah, ini rumah dari rumah jadul. Rumah jadi knockdown dulu, diratakan, dibersihkan, setelah rata dengan tanah, baru kemudian ditanam di apa? Pondasi dan seterusnya. Tadi tahmid, fasabbih, sucikan pikiranmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan perasaanmu, bihamdi rabbika, dan isi dengan pujian kepada Allah, isi dengan hal yang positif tentang Allah Subhanahu wa taala. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri, wa minal laili fasabbihu idbaran nujum, dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan di waktu terbenam bintang. Zikir di pikiran dan zikir di perbuatan. Tapi di pikiran dan perasaan, alhamdulillah saya. Ini saya acukna, itu alhamdulillah atuh. Nah, teman, alhamdulillahnya li saya bukan lillah. Nah, kembali ke atur yang turun di Mekah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Surat-surat yang turun di Mekah sekali lagi banyak yang tujuannya untuk menghibur dan menstabilkan emosi, perasaan, menjaga kesehatan mental Nabi dan para sahabatnya. Ending dari surat At-Tur tadi kita lihat wasbir, sing sabar, sing sabar. Kita akan lihat di surat At-Tur kenapa Allah memerintahkan nabinya untuk sabar. Karena di surat At-Tur begitu banyak Allah mengcapture, mengabadikan komentar-komentar negatif, respon-respon negatif dari orang musyrik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdakwah. Kita lihat ayat-ayatnya. Ini hari ini kita melihat surat At-Tur dari jarak jauh. Artinya, kalau kita main taman, zoom out. Wah, tamannya indah. Lihat ada bukit, lihat ada yang hijau-hijau, lihat ada burung, lihat ada tangkap, lihat ada pohon itu, lihat. Itu dari jauh. Kita mendekat, kemudian wah, bunganya bagus. Pakai kamera Macromax. Zoom cut, wah, bunganya bagus. Itu melihat zoom in-nya, penglihatan makronya dan penglihatan mikronya. Hari ini kita mencoba melihat surat At-Tur dari jarak jauh, melihat aya naon wae sih di surat At-Tur, begitu ya. Keindahan apa yang Allah tampilkan di surat At-Tur. Baru kemudian nanti kita coba masuk ke setiap yang ada di taman surat At-Tur, setiap keindahan yang Allah selipkan di setiap huruf, di setiap ayat, di setiap kalimat di surat At-Tur. Kenapa Allah perintahkan nabinya untuk sabar? Karena kita lihat di ayat ke-29, fadzakir fama anta bini'mati rabbika kahinin wala majnunin. Engkau bukan dukun, engkau bukan juga majnun. Rasulullah disebut kahin. Kahin itu tukang tenun, dukun, gitu ya. Dan juga bukan majnun. Tidak main jampe-jampe, main sihir, tidak main setan, jin, wala majnun, dan juga enggak kesambet. Enggak error otaknya, enggak ketutup pikirannya. Fadzakir ma anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Lanjutkan apa yang kau perintahkan, lanjutkan yang sudah diperintahkan, kasih peringatan. Engkau bukan dukun, karena dukun enggak bisa ngasih peringatan, dan juga bukan majnun, karena majnun juga enggak bisa ngasih peringatan. Yang ketiga, am yaquluna syair. Bahkan mereka mengatakan Muhammad itu seorang penyair. Kata-kata yang disampaikannya adalah hasil gubahannya, hasil karyanya. Muhammad adalah seorang pujangga yang pandai merangkai kata, tidak seperti aku. Mungkin aku pujangga. Seorang syair.
yang natarabbasu bihi raibal manun, yang kami tunggu-tunggu kecan menimpanya. Dituduh kahin, dituduh majnun, dituduh syair. Dijawab oleh Allah, tarabbasu ma'akum minal mutarabbisin. Ya sudah, kalau kalian menunggu kehancuran Muhammad, katakan wahai Rasul, kita lihat siapa yang bakal hancur. Qul, jawab, tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Lihat saja. Kalau tawanan tidak dilepaskan, maka Timur Tengah akan jadi neraka. PPK Huruan di Kalimantan. Tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. 4. Am ta'muruhum ahluhum bihadza am hum qaumun taghun. Apakah mereka kan oleh pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, atau mereka kaum yang melampaui batas? Disebut kahin, disebut majnun, disebut syair, dan mereka adalah qaumun taghun, kata Allah. Yang namanya melampaui batas, semua aturan-aturan yang mereka buat itu dilanggar oleh mereka sendiri. Jadi apa kalau bahasa kita mah? Mekah ini adalah negeri yang bebas. Setiap orang boleh mengekspresikan penyembahannya kepada berhala masing-masing, mau berhala merah, kuning, hijau, biru, jiku, hibiniu, dan seterusnya, bebas. Mau nyembah Tuhan batu, Tuhan monyet, Tuhan kayu, bebas. Mekah adalah negeri yang bebas dalam ekspresi keagamaan. Itu aturan yang baik. Tiba-tiba mereka batas yang sudah mereka buat. Diserang, dicecar, dan seterusnya. Mekah harus menjaga silaturahminya, harus menjaga persaudaraannya. Tiba-tiba penduduk Mekah yang muslim diboikot, dipersulit untuk mendapatkan asasi manusianya, untuk dapat makan saja dipersulit, untuk bisa belanja saja dipersulit. Kalau sekarang mungkin harus ada KTP yang tidak diblokir, tidak dicekal, dan tidak masuk daftar hitam. Pernah Rasulullah dan para sahabatnya diboikot, bukan embargo mungkin lebih tepatnya. Selama masa embargo ini, semua yang mendukung Rasul, muslim ataupun musyriknya, semua yang mendukung Rasul, KTP-nya dimasukkan ke dalam blacklist. Kalau pergi ke pasar, kalau pergi ke toko, pedagangnya selalu minta, coba lihat KTP-nya, dimasukkan ke dalam database. Oh, mohon maaf, Anda nggak bisa jual beli di toko kami. Mereka nggak bisa dapat makanan, mereka nggak bisa dapat kebutuhan untuk keluarganya. Di saat yang sama, orang-orang Quraisy Mekah, kalau kedatangan jamaah haji silahkan. Perlu makan apa? Ini silahkan. Perlu minum apa? Ini kami kasih. Orang lain yang datang dikasih makanan dengan mudah. Jamaah haji yang datang dilayani dengan minuman begitu luar biasa. Tapi saudara sendiri kasih makan. Sefrekuensi amhum qaumun tahun, mereka melampaui batas. Yang ke berapa sekarang? 1 disebut kahin, 2 disebut majnun, 3 disebut syair, 4 Rasulullah menghadapi kaum yang standar ganda, dualisme gitu ya. Ke kami aturannya begini, ke kalian aturannya berbeda. Yang kelima, am yaquluna taqawwalah, ataukah mereka mengatakan dia Muhammad buat-buatnya. Quran itu rekayasa Muhammad, bisa-bisa Muhammad saja, pintar-pintarnya Muhammad saja. Taqawwalah dari kata qaul. Qala yaqulu, qaulun itu berkata. Taqawwala artinya dia berpura-pura mengatakan bahwa ini dari Tuhan padahal ini kata-kata dia. Taqawwala itu mencatut. Am yaquluna taqawwala, atau mereka mengatakan bahwa dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya mencatut saja, membuat merekayasa, bikin sendiri kemudian bilang ini dapat dari Allah. Bal la yu'minun.
Mereka tidak beriman. Dan memang bukan yang mudah untuk jadi orang yang beriman. Ibu punten, bapak punten, kalau hari ini misalnya ada orang yang bilang, Pak, tadi malam saya dia ngobrol sama malaikat. Dipeluk. Berpuisi, bikin syair, sastra, padahal asa nggak pernah belajar bahasa Jerman dirinya teh, tapi geuningan buang ngarang dirinya teh. Tapi pas dicek ke Google Translate cicik coba-coba, bener arti nama iya. Apa arti mana bahasa Jerman? Tadi malam saya dapat ngobrol dengan malaikat. Saya ini utusan dari langit. Wah, serius gitu. Am yaquluna taqawwala bal la yu'minun. Ditantang oleh Allah di ayat 34, "Falyatu bihaditsin mitslihi in kanu shadiqin." Kalau tidak percaya, sok bikin yang sama seperti itu. Ibu nggak percaya? Kalau saya ngobrol dengan ikan, sok ibu bikin puisi pakai bahasa Jerman. Sok ibu bikin tip pakai bahasa Arab yang mirip seperti yang saya sampaikan. Di ayat 35, di ayat berikutnya ini eh, apa? Ejekan mereka, celaan mereka kepada Allah yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan atau yang mereka menciptakan diri mereka sendiri? Apa mereka nggak sadar hidup di dunia ini ada mengadakan, bukan ada dengan sendirinya. Am khuliqu am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ard. Atau apa mereka yang menciptakan bumi? Atau siapa yang menciptakan langit dan bumi? Am indahum khazinu rabbik am humul, sehingga bisa menguasai semua. Apakah mereka yang berkuasa? Am humul musaitirun? Am lahum am. Begitu banyak am tadi. Sebagian ejekan kepada Rasul, sebagian meragukan kepada Subhanahu wa taala, sehingga endingnya kata Allah, disabari saja. Disabari saja. Karena mereka sudah berlebihan, bukan cuma nyerang Rasul juga sudah berlebihan. Mereka sudah nyerang ke yang mengirim Rasul. Serangannya, ejekannya, hinaannya, bahkan sudah ke Allah Subhanahu wa taala. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun, ataukah mereka indahumul ghaib 41. Ataukah punya ilmu ghaib lalu mereka mengatakannya? Am yuriduna kaida, ataukah mereka hendak melakukan tipu daya, dan seterusnya. Nah, balik lagi ke sini ya. Jadi kondisinya surat At-Tur ini saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah dengan semua dinamika resiko tangan yang dialami oleh Nabi saat berdakwah di Mekah. Tujuannya apa tadi? Wasbir. Surat At-Tur ini diturunkan oleh Allah supaya kamu tetap bersabar. Sabar, jalan terus, sabar, jalan terus. Dan sabar kita tahu ada berapa? Ada berapa jenis? 10. Kalau sabar ada 3, sabar mana yang dimaksud oleh Allah di ayat ini? Tiga-tiganya. 3. Wasbir, 1. Dan bersabarlah untuk terus berdakwah. Wasbir, dan bersabarlah supaya tidak merespon tantangan dakwah dengan cara yang salah. Wasbir, dan bersabarlah mendengar, menerima semua ocehan omongan orang-orang tadi karena sebuah musibah. Jadi sabar yang pertama, sabar menjalankan ketaatan. Sabar yang kedua, sabar menjaga diri dari kemaksiatan. Dan sabar yang ketiga, sabar ketika tertimpa kemusibatan. Ya.
Kalau ada kalimat wasbir, isbiru, wasabiru di dalam Al-Quran, maknanya semuanya. Bukan cuma satu makna. Okay? Termasuk di ayat yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat apa itu? Al-Baqarah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyiris sabirin, dan beritakanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar adalah orang yang walaupun tertimpa musibah, dia tetap taat ke Allah. Walaupun tertimpa musibah, dia tidak mengambil jalan yang dimurkai oleh Allah. Walaupun tertimpa musibah, dia terima musibahnya dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang yang tetap ke Allah walaupun susah, tetap tidak mengambil jalan yang dimurkai oleh Allah walaupun susah, dan siap tetap menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin. Jadi orang sabar itu kalau boleh diilustrasikan supaya mudah nempelnya, seperti orang yang bawa ransel berat buat bekal pulang, tapi jalannya nanjak. Meskipun kalau jalan ke bawah itu enak, tetap bersabar mendaki ke atas, karena di atas kita akan dapat surga, pemandangan dan view yang indah. Sabar untuk tetap mendaki dengan tetap memikul beban yang berat, dan sabar supaya tidak balik badan turun ke bawah, karena kalau turun ke bawah endingnya neraka. Dalam taat, sabar menjauhi maksiat, dan sabar memikul. Karena di beban ini insya Allah akan jadi bekal kita untuk bisa nyampe ke ujung sana. 3 jenis kesabaran. Dari 49 ayat, pendek-pendek, hanya 1 lembar setengah, sesuai dengan mushaf Syami dan Kufi. Ya, jadi saya merujuk ke kitab tafsir Al-Wasit dalam hal ini, bahwa ada perbedaan tentang berapa jumlah ayat di surat Ada perbedaan ayat di surat Tur. Kata Syekh Tawi dalam kitab tafsir Al-Wasit, kalimatnya begini: surah At-Tur minas suwaril makkiyatil khalisah. Surat At-Tur surat Makki seutuhnya, khalisah seutuhnya. Ada beberapa surat yang sebagian ayatnya turun di Mekah, sebagian ayatnya kemudian turun di Madinah. Ini seutuhnya. Wa adadu ayatiha, dan jumlah ayatnya tis'un wa arba'un. Tis'un 9, arba'un 40. Jadi bukan 940 jadinya. 49. Fil Kufi wasyami, dalam mushaf Kufah dan mushaf Syam. Wa thamanun wa arba'una fil Basri, dan 48 ayat di mushaf Basrah. Wa sab'un wa arba'una fil mushafil Hijazi, di mushaf Hijaz 47 ayat. Jadi yang pilih mana? 40 yang ada di mushaf kita pada umumnya. Terdiri dari 49 ayat sesuai mushaf Syami dan Kufi, termasuk surat yang sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan Jubair bin Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini sosok yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respect kepada beliau, karena yang mempunyai peran membantu umat Islam di Mekah saat itu
Sosok yang, ya kalau kita sedikit cerita tentang embargo Rasulullah selama 3 tahun, Mut'im bin Adi itu termasuk yang bikin kesepakatan dengan beberapa musyrik lainnya, Zam'ah bin Aswad, Abul Bukhturi bin Hisham, dan yang lain-lain. Mereka bikin kesepakatan, kita harus segera menyelesaikan embargo karena mereka sudah 3 tahun susah untuk makan. Hari orang ngabala kecerakan, gitu ya, makan enak. Sementara mereka yang tinggal di lembah Bani Amir, mereka kesulitan makanan. Salah satunya adalah Mut'im bin Adi. Jubair bin Mut'im bin Adi dulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Aisyah, Jubair bin Mut'im bin Adi ini melamar Aisyah waktu masih musyrik, ya, cerita masih musyrik. Jadi setelah Khadijah meninggal, 2 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menduda, para sahabat mereka banyak menawarkan wanita, para sahabiyah, tapi Rasulullah tidak pernah bisa melupakan Khadijah dan masih belum bisa move on kalau bahasa gitu ya. Masih selalu memangnya ada yang lebih baik dari Khadijah. Kata para sahabat, nggak ada ya Rasulullah yang lebih baik dari Khadijah. Tapi siapa yang akan mengurus keluarga dan anak sementara kau harus keluar rumah berdakwah dan seterusnya. Sampai akhirnya akan untuk ada pembahasan dengan Mut'im bin Adi untuk anaknya, Jubair bin Mut'im bin Adi. Dan kalau ada orang yang mempermasalahkan pernikahan Rasulullah dengan Aisyah, kenapa Jubair bin Mut'im tidak dipermasalahkan yang lebih dulu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu mau melamar Aisyah radhiyallahu anha. Dari Jubair bin Mut'im, qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u. Yaqra'u ini bentuknya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya istimrariyah. Fi'il mudhari itu artinya sekarang dilakukan dan terus dilakukan. Fi'il mudhari itu maknanya sesuatu yang belum tuntas. Kalau fi'il madhi sudah tuntas, sudah selesai. Artinya Jubair bin Mut'im bin Adi ingin menyampaikan bahwa surat At-Tur itu surat yang sering sekali dibaca oleh Rasulullah saat sholat maghrib. Termasuk surat yang sunnah untuk diperbanyak bacaannya, khususnya di sholat maghrib, karena sholat maghrib ini dianjurkan membaca surat-surat fasal, surat-surat yang pendek-pendek ayatnya. Yaqra'u fil maghribi bil fama sami'tu ahadan, saya tidak pernah dengar seorang pun ahsan sautan, yang suaranya itu lebih bagus, au qira'atan minhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suaranya indah, bacaannya juga bagus, tajwidnya juga jelas pasti. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang bagus. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sebagian sahabat untuk membacakan Al-Qur'an kepada beliau. Sampai sebagian sahabat, ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Saya membacakan Al-Qur'an padamu, padahal kepadamu lah Al-Qur'an diturunkan. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa seorang murid boleh membacakan Al-Qur'an dan didengarkan oleh pada murid hanya mendengarkan, gurunya hanya membacakan, tapi juga boleh dibalik. Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Saya membacakan kepada Anda padahal Al-Qur'an diturunkan kepada Anda. Kata Nabi, saya senang dan saya suka mendengarkan Al-Qur'an dari suara orang lain. Waktu Rasulullah keliling di Madinah, beliau berhenti di rumahnya Abu Musa Al-Asy'ari. Dan Abu Musa itu dikasih suara yang indah. Suaranya melengking, bagus, tinggi, mendayu-dayu.
Rasulullah berhenti lama mendengarkan Abu Musa ngaji sampai selesai. Besok pagi kemudian Rasulullah cerita ke Abu Musa, wahai Abu Musa, saya datang rumahmu dan saya mendengarkan bacaanmu. Ini mari terjemahan rektornya sulingnya Nabi Daud. Yang namanya suling atau seruling kan ada do gitunya. Jadi ngaji teh ente Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Suling. Ai suling mah Bismillahirrahmanirrahim. Naik turun nanti ayat lah gitu. Kalaupun susah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Nada yang pertama naik. Itu buta nada. Nada yang kedua datar. Nada yang ketiga turun. Ya, 3 cara membaca Quran. Yang wajib, yang sunnah, yang seni. Yang wajib baca Quran sesuai dengan tahsinnya. Yang sunnah baca Quran dengan nadanya. Seni baca Quran nadanya sesuai dengan maknanya. Jangan sampai yang seni mengalahkan yang sunnah mengalahkan yang wajib. Asa rada enakeun ya dipanjangkeun teh padahal cuma 2 harokat. Gitulah ya. Kata Nabi, laqad utita mizmaran, engkau sudah diberikan suling. Karena nadanya enggak datar, gitu, enggak seperti baca Quran. Engkau sudah suling dari serulingnya Nabi Daud. Kata Abu Musa, ya Rasulullah, kalau saya tahu engkau ada di luar rumah saya mendengarkan lahabbartuhu laka tahbiran. Saya akan baca dengan indah lagi ya Rasulullah. Itu mah masih biasa ya Rasulullah. Masih belum can diangkatnya Rasulullah ya nama. Can diseriuskan ya Rasulullah. Jadi sunnah membaca Al-Quran dengan nada. Tapi tidak ada yang lebih indah, kata Jubair bin Mut'im. Fama sami'tu ahadan ahsan sautan aw qira'atan min. Dari Ummi Salamah, an Ummi Salamah qalat, kata Salamah, syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku syaka yashku ini apa ya? Kalau di Al-Qur'an Nabi Ya'qub itu inni ashku bathi wa huzni ila Allah. Syaka yashku itu kalau bahasa kita mah curhat lah. Curhat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Nabi Ya'qub, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku mengadukan Allah. Berarti kalau kita mengadukan kesusahan, kesulitan, cuma kalau hanya membaca ayat ini saja mungkin begitu. Tapi kalau membaca ayat yang lain tentang ashku, ashtaki, akan punya kesimpulan yang lebih di surat Al-Mujadilah. Watashtaki, syaka yashku, ashku aku mengadukan kesusahan, watashtaki dia mengadukan kesusahan, watashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurahuma. Ada wanita namanya Khawlah binti Tha'labah, punya suami namanya Aus bin Samit. Aus bin Samit bilang kepada Khawlah binti Tha'labah, dua-duanya sahabat dan sahabiyah. Ini pernah kita bahas ya, surat Al-Mujadilah.
Bahula. Bahula. Luka di mana catatan? Oke. Dua-duanya sahabat dan sahabiah, tapi masalah rumah tangga selalu ada walaupun di kalangan para sahabat. Kata Aus, anti alayya dhahri ummi. Kamu nggak akan saya sentuh lagi karena kamu sudah seperti ibu saya. Sebagaimana saya tidak boleh menggauli ibu saya juga nggak akan menggauli kamu. Kamu sudah seperti ibu saya. Anta alayya ka dhahri ummi. Curhat ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, status saya gimana? Kalimat itu kalimat cerai. Sementara saya punya banyak anak, ya Rasulullah. Anak saya kalau diserahkan kepada suaminya, kepada bapaknya, maka akan terlantar. Ada bapak nama saya ngurus, sekarang nguruslah ya Rasulullah. Ini senyumnya banyak yang menjiwai sekali. Kalau diserahkan ke bapaknya, ba'u, mereka akan terlantar. Tapi kalau saya yang ngurus ya Rasulullah, diserahkan ke ibunya, ja'u. Antara ba'u dan ja'u, antara terlantar atau lapar. Ku ibu nama kelaparan, nama bakar terlantar mau diurus. Ku ibu nama diurus tapi dah cicis nata ayah. Artos nata ayah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah berikan masa mudaku untuk Aus bin Samit. Ya Rasulullah, aku sudah berikan perutku untuk anak-anaknya. Ya Rasulullah, aku sudah habiskan masa mudaku bersama dengannya. Sekarang setelah saya tua, dia seperti menelantarkan dan menendangku ya Rasulullah. Habis manis. Aduh. Membahas orang nama gitu. Ya Rasulullah, status saya bagaimana ya Rasulullah dengan kalimat tadi? Kata Nabi, ma uraki illa qad tulliti. Menurut pendapat saya, karena wahyunya belum turun, kata Nabi, qad ini hukumnya adalah cerai. Tapi ya Rasulullah, saya nanti nasibnya gimana? Hukum tetaplah hukum, walaupun perasaan mungkin berat untuk menerima. Hukum tetaplah hukum. Sini kemudian Khawlah binti Sa'labah, ya Allah, kenapa begini ya Allah, kenapa begini? Turunlah surat Al-Mujadilah bahwa kalau kita lihat surat Al-Mujadilah 3 kali Allah menyebut mendengar. Inna Allah sami'un. Jadi yang berusaha curhat hanya Allah oleh manusia seperti Khawlah binti Sa'labah Rasulullah. Manusia. Terus kenapa Nabi Yakub nggak curhat, hanya curhat ke Allah karena Nabi Yakub tidak menemukan teman curhatnya. Mau curhat ke anak kalah dibentak, abah apa mikiran wae Nabi, pikiran wae si Yusuf atuh. Tos mah Yusuf mah ical, tong dipikiran wae. Mahot meureun Yusuf mah tos sabaraha taun lopat teh Yusuf. Aku hanya mengadukan kepada Allah saja. Nah, itu konteksnya begitu ya. Itu konteksnya. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yatahawrakuma innallaha sami'un basir. Antara itu jadi kadir. Syakautu. Aku mengadukan kesusahan, kesulitan kepada Rasulullah. Curhatlah ke Rasulullah karena Ummu Salamah sedang sakit. An Ummi Salamah qalat syakautu ila Rasulillah, saya mengadukan kesusahan, kesulitan, kesakitan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ashtaki ya Rasulullah, capek ya Rasulullah sakit. Faqala, kemudian kata Ummu Salamah, Rasulullah kemudian berkata, tufi min wara'in nas wa anti rakibatun. Tawaf tidak jalan kaki, boleh tawaf naik kendaraan, boleh tawaf didorong. Kalau sekarang bisa tawaf pakai mobil, pakai mesin. Gebu, hutan, sering nabrak, ya pinuh ya. Rakibah. Jadi kalau mencari dalil hadis di
mencari dalil bolehkah tawaf naik kendaraan. Ingat cerita Ummu Salamah yang sakit dan ngadu ke Rasulullah. Tufi min waranas, di belakang orang-orang, wa anti raqibah. Dan raqibah tidak ditentukan oleh Nabi raqibatun raqibah kuda atau raqibah onta atau raqibah domba. Raqibah terserah naik apa. Ustaz lamun raqibah jalmi kumaha digendong? Boleh? Oh, boleh. Uwais Al-Qarni gendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Pemerintah Saudi teh udah we atuh lantainya dibuat muter. Anti raqibah. Fatuftu, kemudian saya tawaf. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ila janbil bait, dan Rasulullah kemudian salat di samping Ka'bah. Yaqra'u bitur wa kitabim mastur. Intinya kalau Az-Zariyat kan hafal, ta'atur mah kudu hafal lah gitu. Karena ada dalil spesifik tentang surat At-Tur yang sering dibaca oleh Rasul setiap maghrib. Amat Pak Ustaz, surat At-Tur teh setiap maghrib dibaca Rasulullah. Hari hafal mama nggak tamat, tapi tinggal dilihat waktunya begitu ya, karena 1 lembar setengah kalau dipakai buat sholat sekitar berapa menit? 10 menitan. Termasuk surat yang sering dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kandungan suratnya tadi sekilas sudah kita sampaikan dari terakhir ayat 1 sampai 10. Surat At-Tur ini tentang muqaddimah berupa sumpah. Surat At-Tur dibuka dengan sumpah, dan sumpahnya dengan 5 hal yang dahsyat, 5 hal yang besar, 5 hal yang luar biasa, 5 hal yang diantaranya mengingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seniornya yang punya nasib sama saat menjalankan tugas yang sama. Kita bahas di pelan berikutnya ya. Kalau benar kata namanya kata trigger, terbayang bahkan jiwa kita keseret dengan kenangan itu, trigger word. Atau misalnya kita melihat satu kalimat yang judul film, langsung kabayang isi film lah. Atau misalnya melihat satu kalimat kuc. Misal, satu kalimat itu yang kita baca, tapi langsung kabayang si ieu kieu sih. Itu namanya trigger word. Walaupun satu kata, tapi kalau diklik kata itu tik ternyata banyak file di belakangnya. Itu namanya trigger word. Walaupun satu kata watur, tapi kalau diklik kata watur diterima oleh Nabi, maka muncul banyak memori di balik kata tur itu. Jadi walaupun diterjemahkan watur demi bukit tur, jangan dulu dilanjutkan. Kenangan dan memori apa saja yang ada di balik atur. Ini yang tadi kita sebut melihat Al-Quran dengan mikro begitu. Sama seperti kita melihat alam semesta. Kalau melihat secara makro, alam semesta begitu besar, begitu indah. Kalau kita melihat, luar biasa, itu begitu rumit. Melihat yang kecil, kita menemukan keagungan Allah. Melihat yang kita juga menemukan keagungan Allah. Melihat yang luas, surat At-Tur dari ayat 1 sampai terakhir, kita melihat keagungan Allah. Melihat ayat demi ayat, di zoom in lagi, zoom in lagi, zoom in lagi, zoom in lagi. Ternyata banyak file yang tersimpan dalam satu ayat. Dan Rasulullah mendengar kata watur, yang terbayang siapa? Musa. Dengan semua pengalaman hidup Musa, dengan semua yang dialami oleh Nabi Musa, dengan semua ejekan, celahan dan tantangan yang diterima oleh Nabi Musa, di balik kata watur. Ini sumpah yang Allah gunakan di 5 ayat pertama
sebagai 6 ayat pertama sebagai pembuka. Ayat 1 sampai 10 kandungan atur adalah pembukaan. Isinya sumpah dan apa Allah bersumpah untuk meyakinkan manusia bahwa kebangkitan dan pembalasan itu nyata. Innad dina lawaqi' ma lahu min dafi'. Inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Balasan, siksaan untuk yang mengejek Nabi, untuk yang menghina Nabi, untuk yang menghina Allah itu real. Ma lahu min dafi'. Dan ya, nanti kita akan lihat 5 sumpah yang digunakan oleh Allah itu betul-betul apa kalau sekarang mind blowing, memecah kelalaian manusia, membuat mereka terhentak dan terhenyak. Khususnya saat ayat ini turun, orang musyrik mereka langsung terperangah. Pendek-pendek ayatnya, tapi begitu dahsyat maknanya. Ayat 1 sampai 10 pembukaan tentang kebangkitan pembalasan, tepatnya pembalasan bagi mereka yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nasib orang yang kafir, ini nasib orang yang mendustakan, ini nasib orang yang mukadzibin. Fawailu yauma idzil lil mukadzibin. Persis setelah itu, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Dan ini nasib orang-orang yang bertakwa. Kenapa disandingkan? Supaya yang disiksa makin terasa tersiksa melihat orang dapat nikmat, dan supaya yang dapat nikmat makin mengapresiasi nikmat karena ternyata yang lain disiksa. Kalau apa namanya, kelihatan lebih cerah, maka kita pakai baju warna kadang dengan lawannya akan lebih kelihatan cerahnya, betul? Akan lebih kelihatan cerahnya. Wabididdiha dalam pepatah bahasa Arab, wabiha tattadihul asya, dengan lawannya akan lebih jelas sesuatu itu disandingkan. Supaya lebih terasa nikmat sehat, caranya bagaimana? Datang ke rumah sakit, ulah sakit. Supaya lebih merasakan nikmat sehat, datang ke rumah sakit, berdampinganlah dengan orang yang sakit. Wabididdiha tattadihul asya, supaya lebih mengapresiasi nikmat dari Allah, sandingkanlah dengan orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu, yang dengan lawannya. Entah dari gaya hidupnya, entah dari cara pilihannya, cara memilih dan seterusnya, entah dari cara pilih makanannya, macam-macam. Supaya merasakan nikmat ilmu, nikmat majelis ilmu, ya dibandingkan, gitu ya, dengan yang sama sekali nggak paham dengan agama. Agama itu lebih ke tebak-tebakan, menurut saya mah, dan seterusnya. Supaya lebih mengapresiasi nikmat punya apa lagi? Nikmat punya keluarga, nikmat punya keturunan, nikmat punya pasangan dan seterusnya, ya, dan supaya lebih mengapresiasi nikmat punya kendaraan, nikmat punya kendaraan, mobil tidak tos lami ya tos 30 tahun. Nu keluar oge satos saneseup deui. Sudah keluar segala macam dengan olina kalaluhar sadayana. Wa bididdiha tattadihul asya, lawannya maka akan lebih jelas sesuatu itu. Allah membandingkan balasan antara orang yang mendustakan dengan hari pembalasan. Ayat 29 sampai ayat 47 yang kita sampaikan, berbagai macam tuduhan, berbagai macam dusta, berbagai macam celaan disebarkan oleh orang musyrik kepada Allah
Insya Allah kalau kita bagi akan ada empat bagian. Walaupun satu bagiannya nggak apa pertemuan begitunya, tapi 4 bagian intinya. Satu, tentang sumpah dan pembukaan, meyakinkan kepada manusia bahwa hari kiamat itu nyata, pembalasan itu real, dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Bagian yang kedua, kalau sudah terjadi hari kiamat, pembalasan, gini loh balasannya. Orang yang mendustakan, begini balasannya. Orang yang bertakwa, begini balasannya. Bagian yang ketiga, kenapa mereka dapat balasan yang begitu mengerikan? Mundur lagi kameranya ke dunia. Karena mereka ketika di dunia, am ta'muruhum am yaquluna taqawwalah am yuridu kaida am. Mereka begini, mereka begini, mereka begini. Wajar kalau Allah kemudian menghukum mereka bukan karena Allah zalim kepada mereka. Terakhir ayat 48 ayat 49 yang tadi kita sampaikan, hiburan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga efek buruk perbuatan orang musyrik dengan memerintahkan beberapa amalan. Sabbih bihamdi rabbika apa tadi? Fasabbihu wa adba wa idbar nujum. Kurang lebih ini gambaran secara umum. Kalau kita mau masuk ayat 1 sampai 10, inilah artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur, demi bukit Tur. Wa kitabim mastur, dan demi kitab yang ditulis. Fi raqqim mansyur, wa kitabim mastur, wal baitil ma'mur, was saqfil marfu', wal bahril masjur. 5 sumpah. Kalau Allah bersumpah, maka yang dijadikan sumpah itu sesuatu yang sangat dahsyat. Dan kalau Allah menggunakan sumpah di satu surat, maka sumpah itu berkaitan erat dengan isi surat itu sendiri. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Manusia banyak merugi karena mereka melalaikan waktunya. Wal fajr, wal layalin 'ashr, wasyaf'i wal watr, wal laili idza. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Apakah dalam sumpah-sumpah Allah itu ada pelajaran bagi orang yang berfikir? Jadi membaca sumpah dalam awal surat bukan cuma demi ini demi lewat. Per kata, bahkan bukan cuma per kata, per huruf dari setiap ayat Al-Qur'an itu ada rahasianya. Kenapa pahala membaca Al-Qur'an 1 huruf 10 kebaikan? Karena di setiap hurufnya ada rahasianya. Setiap hurufnya ada rahasia. Was-saqfil marfu' wal bahril masjur, inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Setelah Allah bersumpah dengan 5 hal tadi, isi sumpahnya adalah sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Balasan dari Tuhanmu sebagai siksaan pasti terjadi. Bentar. Ada apa ya? Kalau orang jujur ngomong itu nggak usah terlalu apa namanya, tidak terlalu banyak sumpah, tidak terlalu banyak yakinkan, karena dia percaya bahwa saya nggak bohong. Ada semacam kejiwaan seperti itu. Jadi kalau orang yang terlalu banyak sumpah, manusia ini cerita manusia, bukan cerita ayat ini. Kalau manusia terlalu banyak sumpah, ini seperti apa istilahnya, self defense mechanism. Mekanisme untuk mempertahankan diri, mekanisme untuk membela diri, mekanisme supaya dia tidak bohong karena dia tahu dia ini seorang pembohong. Makanya dia ngomongnya banyak, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Oh, kalau orang banyak ngomong demi Allah berarti ini dia nggak pede dengan omongannya karena dia merasa ya saya mungkin banyak bohong dan seterusnya. Waman asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih jujur dalam berbicara selain Allah Subhanahu wa taala? Allah lebih jujur, Allah paling jujur. Kalau Allah paling jujur, kenapa Allah begitu sering sekali dalam Al-Qur'an bersumpah dan bersumpah?
Kalau Allah berfirman begini, azabu rabbika waqi'un. Siksa dari Tuhanmu akan terjadi tanpa pakai sumpah. Apakah Allah dusta? Allah tidak pernah dusta. Tapi kalau Allah bersumpah, maknanya jadi lain. Kok Allah yang tidak, innallaha la yukhliful mi'ad wa man asdaqu minallahi qila. Janjinya tidak pernah diingkari, kata-katanya tidak pernah bohong, tapi sering sumpah. Justru maknanya jadi kebalik. Kalau tadi orang banyak sumpah karena dia bohong, tapi kalau Allah banyak sumpah, itu karena manusianya keras kepala, saya percaya. Saking susah untuk percayanya, sampai Allah yang maha jujur tidak pernah berdusta, sumpahnya itu berkali-kali. Ada ayat kita sudah cerita belum waktu di surat Az-Zariyat. Waktu ayat ini turun, ada orang Arab Badui yang bilang, Shadaqallah, Allah itu maha benar. Waktu ayat, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Kita sudah sampaikan belum itu? Sampaikan, kita silap paling begini, tenan-tenan. Pernah disampaikan insyaallah. Di ayat ke mana? Ayat ke-23. Saat ayat ini turun, ada orang Arab Badui yang mendengar ayat ini. Saat ayat ini dibacakan, gitu ya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit terdapat sebab-sebab rizmu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Arab Badui mendengarkan ayat ini, kemudian Arab Badui ini mendengarkan ayat lanjutannya. Fawarabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu terjadi seperti perkataan yang kau ucapkan. Si Arab Badui, apa yang sudah diperbuat oleh manusia sehingga Allah sampai bersumpah sebagai Tuhan langit dan bumi bahwa rizki itu Allah sudah siapkan di langit. Tanpa harus pakai sumpah juga saya percaya kok ya Allah. Di langit ada rizki, saya percaya ya Allah. Tapi kemudian, demi Tuhan langit dan bumi, yang dijanjikan itu benar. Seperti yang kalian ucapkan. Rizki itu semuanya sudah disiapkan. Demi Tuhan langit dan bumi. Cara baru sampai bingung, kok deg lah sesudah nama. Memangnya ada yang gak percaya gitu? Sampai Allah harus bersumpah dengan sumpah yang dahsyat luar biasa. Manusia banyak sumpah, manusia yang red flag. Allah ketika banyak bersumpah, yang red flag adalah manusianya yang red flag. Wattur wa kitabim mastur. 5 kali Allah bersumpah, dan sumpahnya juga masih dengan penekanan. Inna, sesungguhnya, azab rabbika la waqi, benar-benar. Di dalam bahasa Arab, inna itu kalimat untuk menghilangkan keraguan. Sesungguhnya. La itu juga huruf untuk menghilangkan keraguan. Lawaqi, benar-benar akan terjadi. Satu ayat, 2 kali Allah meyakinkan. Padahal sudah pakai sumpah 5 kali. Sumpah. Sesungguhnya benar. Jangan ragu, benar-benar bakal terjadi. Normalnya, bentuk kalimat normalnya begini. Azabu rabbika waqi'un. Siksa Tuhanmu terjadi. Ditambah inna azab rabbika, ditambah la. Lawa. Tapi la-nya la pendek ya. Kalau la panjang artinya jadi terbalik. Kalau ayat ini dibaca rada panjang, inna azab rabbika la. Kalau la-nya 2 harokat artinya jadi tidak. Kalau la-nya 1 harokat artinya jadi benar-benar iya. Jadi ibu sudah makan
la akul. Saya sudah benar-benar makan, saya sedang benar-benar makan. Wallahu a'lam bissawab. Ini selayang pandang eh, apa makro, pandangan jauh, kita mundur sedikit supaya melihat semuanya. Nanti kita melangkah lebih dekat, kita lihat ayat demi ayatnya insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Angkat silakan. Nah, ini teman berikutnya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Alhamdulillah kalau tidak ada. Tidak dipaksa. Kita cukupkan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika